warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem muskuloskeletal. Pertama-tama, kami ingin memperkenalkan kelompok kami, yaitu 1. Alfiana Tri Maharani, 2. Dina Rahmawati, 3. Heru Setiawan, Muhammad Alvin Yufiano Firdaus, Rayana Aulia Soleika Helmi Ahmadi, Stanza Teto Oktaviani, Yolanda Eki Prameswari. Sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari kata 1. Muskulo atau otot, yaitu jaringan tubuh yang mempunyai kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau energi gerak. Yang kedua, skeletal atau rangka, bagian tubuh yang terdiri dari tulang-tulang yang memungkinkan tulang mempertahankan bentuk, sikap, dan posisi. Fungsi skeletal atau rangka. Yang pertama, memberi bentuk tubuh, menyangga berat badan sekaligus menegakkan tubuh. Yang kedua, melindungi organ internal atau alat dalam, terutama organ vital. Dan yang ketiga, tempat perletakan otot-otot dan alat gerak pasif. Otot melekat erat pada tulang melalui jaringan ikat yang disebut tendon. Yang keempat, penghasil sel darah tertentu, semisal granulosit dan eritrosit. Kelima, untuk menyimpan sumber cadangan mineral tertentu. Yang selanjutnya adalah tulang. Pembentuk jaringan yaitu 1. Sel-sel tulang. Contohnya sel osteoblasts, osteosit, dan osteoklas. Yang kedua, matriks. Matriks mengandung unsur anorganik, terutama kalsium fosfat. Secara makroskopik, permukaannya kompak dan padat. Permukaan luar tulang dilapisi selumbung fibrosa atau periosteum, yaitu lapisan tipis jaringan ikat atau endosteum, melapisi rongga sumsum dan meluas ke dalam kanalikuli tulang kompak. Membran periosteum berasal dari perikondrium tulang rawan yang merupakan pusat osifikasi. Pada tulang yang sedang tumbuh terdiri atas satu batang diafisis dan dua ujung epifisis. Macam-macam bentuk tulang. Tulang panjang, contoh humerus, femur, radius, ulna. Tulang tidak beraturan, contoh vertebra, tulang muka, pelvis. Tulang pipa, contoh tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengubil, tulang kering, tulang betis, tulang telapak tangan, tulang ruas jari kaki dan tangan, dan tulang selangka. Tulang pipih, contohnya tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang pendek, contoh tulang pergelangan tangan dan kaki, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang tempurung lutut. 1. Muskuler atau otot. Pengertian: sel-sel otot mempunyai kekhususan (untuk berkontraksi dan berelaksasi). Sebagian besar otot melekat pada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon. Sebagian kecil di bawah permukaan kulit. Fungsi otot: pergerakan. Otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh.
penumpang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Produksi. Kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Lanjutan. Ciri-ciri sistem muskuler atau otot. Kontraktilitas serabut otot berkontraksi dan menegang. Eksitabilitas serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Ekstensibilitas serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Elastisitas serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau relaksasi. Jenis-jenis otot. Otot rangka merupakan otot lurik (volunteer atau sadar) dan melekat pada rangka. Serabut otot sangat panjang, 0,sampai 30 cm. Silindris dengan lebar antara 10 sampai 100 mikron. Memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer. Kontraksinya sangat cepat dan kuat. Otot polos merupakan otot tidak berlurik, involunter (tidak sadar). Serabut otot berbentuk spindle dengan nukleus sentral berukuran kecil, 20 mikron (melapisi pembuluh darah) sampai 0,5 mm pada uterus wanita hamil. Kontraksinya kuat dan lamban. Otot jantung atau otot seran lintang involunter merupakan otot lurik. Otot ini hanya terdapat pada jantung, bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Struktur mikroskopi otot. Struktur mikroskopi otot skelet atau rangka disusun oleh serabut-serabut berbentuk silinder yang panjang (myofiber) atau serabut otot. Mempunyai banyak nukleus di tepinya. Sitoplasma dari sel otot (sarkoplasma) yang penuh dengan bermacam-macam organela atau myofilamen (kebanyakan berbentuk silinder yang panjang) disebut dengan myofibril. Myofibril disusun oleh myofilamen yang berbeda-beda. 1. Yang kasar, protein myosin. 2. Yang halus, protein aktin atau aktin. Struktur mikroskopi otot polos. Sarkoplasmanya terdiri dari myofibril yang disusun oleh myofilamen. Struktur mikroskopi otot jantung mirip dengan otot skelet. Selanjutnya, sifat kerja otot. Sifat kerja otot terbagi atas dua, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis ialah pasangan otot yang melakukan gerak berlawanan terhadap otot yang sedang melakukan kontraksi ataupun relaksasi. Sedangkan otot sinergis ialah pasangan otot yang kerjanya saling menunjang atau bekerja sama. Nah, contoh dari otot sinergis apa sih? Contoh dari otot sinergis seperti otot-otot tulang rusuk yang bekerja sama ketika menarik napas. Sedangkan contoh dari otot antagonis, seperti gambar yang ada di samping ini, ada fleksi, ada ekstensi. Fleksi atau gerakan menekuk bagian tubuh. Ini adalah bagian tubuh siku. Kemudian, kalau ekstensi itu gerakan meluruskan kembali.
Kemudian ada pronasi. Pronasi itu adalah menelungkupkan tangan. Sedangkan supinasi ialah menengadahkan tangan. Kemudian ada elevasi atau menengadah. Kemudian depresi ialah menunduk. Ada abduksi atau gerakan menjauhi badan. Dan adduksi itu gerakan mendekati badan. Kemudian ada inversi dan eversi. Inversi itu gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh. Sedangkan eversi ialah gerakan memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah luar tubuh. Kemudian tendon. Apa sih tendon? Tendon merupakan jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Nah, tendon ini terdapat di seluruh tubuh kita, mulai dari kepala, leher, hingga kaki. Jenis-jenis tendon, salah satunya ada tendon Achilles, yang merupakan tendon terbesar di tubuh kita. Tendon ini menempelkan otot betis ke tulang tumit dan memungkinkan kaki serta tungkai untuk bergerak. Kemudian ada tendon rotator cuff di bahu, yang berfungsi untuk menunjang gerakan bahu dan lengan. Ligamen. Ligamen ialah pembalut atau selubung yang sangat kuat, atau juga bisa didefinisikan merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Nah, ligamen ini membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Nah, ada beberapa tipe ligamen. Yang pertama ada ligamen tipis, yakni ligamen pembungkus tulang dan kartilago, atau di siku dan di lutut. Kemudian ada ligamen jaringan elastik kuning, yang merupakan ligamen yang dipererat oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi, atau pada tulang bahu dengan tulang lengan atas. Berikutnya yaitu nomor 2, skeletal atau sistem rangka. Skeletal atau sistem rangka tersusun dari tulang-tulang di tubuh kita. Skeletal atau sistem rangka memiliki 206 tulang yang membentuk rangka. Bagian terpenting dari skeletal atau sistem rangka ini adalah tulang belakang. Fungsi sistem skeletal antara lain: 1. Memproteksi organ-organ internal dari trauma mekanis. 2. Membentuk kerangka yang berfungsi untuk menyangga tubuh dan otot-otot. 3. Melindungi sumsum tulang merah yang merupakan salah satu jaringan pembentuk darah. 4. Merupakan tempat penyimpanan bagi mineral seperti kalsium dari dalam darah, misalnya hemopoiesis atau pembentukan sel darah. Struktur tulang. Tulang terdiri dari sel hidup yang tersebar di antara material tidak hidup atau matriks. Matriks tersusun atas osteoblast atau sel pembentuk tulang. Osteoblast membuat dan mensekresi protein kolagen dan garam mineral. Jika pembentukan tulang baru dibutuhkan, osteoblast baru akan dibentuk. Jika tulang telah dibentuk, osteoblast akan berubah menjadi osteosit atau sel tulang dewasa. Sel tulang yang telah mati akan dirusak oleh osteoklas atau sel perusakan tulang. Jaringan tulang terdiri atas 1. Kompak atau sistem Harvesian, yaitu matriks dan laguna, serta lamella interstitialis. 2. Spongiosa atau trabecula yang mengandung sumsum tulang dan pembuluh darah. Berikutnya adalah pembagian sistem skeletal. Sistem skeletal terbagi menjadi 2, yaitu aksial atau rangka aksial dan apendikular atau rangka tambahan. Aksial atau rangka aksial terdiri dari 1. Tengkorak kepala atau kranium dan tulang-tulang muka. 2. Kolumna vertebralis atau batang tulang belakang. 3. Costae atau tulang-tulang rusuk. 4. Sternum atau tulang dada. Sedangkan apendikular atau rangka tambahan terdiri dari 1. Tulang ekstremitas superior. 2. Fossa pectoralis terdiri dari scapula atau tulang berbentuk segitiga dan clavicula atau tulang berbentuk lingkung. 3. Lengan atas mulai dari bahu sampai ke siku. 4. Lengan bawah mulai dari siku sampai pergelangan tangan. 5. Tangan. Dan keenam, tulang ekstremitas inferior yang terdiri dari korset pelvis, paha, tungkai bawah, dan kaki.
Berikutnya adalah nomor 3 tentang persendian. Persendian adalah hubungan antara dua tulang untuk memudahkan terjadinya gerakan. Sendi-sendi persendian antara lain 1. Sinatrosis atau sutur, yaitu hubungan antara dua tulang yang tidak dapat digerakkan, yang strukturnya terdiri dari fibrosa. Contohnya adalah hubungan antara tulang di tengkorak. 2. Ampiatrosis, yaitu hubungan antara dua tulang yang sedikit dapat digerakkan, yang strukturnya adalah kartilago. Contohnya adalah tulang belakang. Ketiga, diastrosis, yaitu hubungan antara dua tulang yang memungkinkan pergerakan, yang terdiri dari struktur sinovial atau bongkol sendi. Contohnya adalah sendi peluru, yaitu tangan dengan bahu, sendi engsel, yaitu siku, sendi putar, yaitu kepala dan leher, dan sendi pelana, yaitu jempol atau ibu jari. Selanjutnya adalah tulang punggung. Tulang punggung memiliki 33 ruas. Ruas-ruas tersebut dikelompokkan menjadi 5, antara lain 1. Cervical atau leher dengan jumlah 7 ruas, 2. Thoracalis atau punggung dengan jumlah 12 ruas, 3. Lumbalis atau pinggang dengan jumlah 5 ruas, 4. Sacralis atau kelangkang dengan jumlah 5 ruas, 5. Oxygeus atau ekor dengan jumlah 4 ruas. Fungsi dari tulang punggung adalah untuk menegakkan atau menopang postur tubuh manusia. Sedangkan komponen dari punggung antara lain 1. Otot punggung. Otot punggung ditunjang oleh punggung, perut, pinggang, dan tungkai yang berfungsi untuk menahan agar tulang belakang tetap dalam posisi normal. 2. Diskus. Merupakan bantalan tulang rawan yang berfungsi sebagai penahan goncangan. 3. Spina erector, yaitu berfungsi untuk mempertahankan posisi tegak tubuh dan memudahkan tubuh untuk mencapai posisinya kembali. 4. Rastimus dorsi, yaitu otot datar yang meluas pada belakang punggung. Selanjutnya yaitu leher. Tulang-tulang yang terdapat pada leher. Yang pertama, os hyoideum, yaitu sebuah tulang yang berbentuk U dan terletak di atas kartilago tiroidea. Yang kedua, prominentia laryngi, yaitu dibentuk oleh lembaran-lembaran kartilago tiroidea yang bertemu di bidang median, atau dapat diraba dan seringkali terlihat. Yang ketiga, cornus superius, merupakan tulang rawan yang dapat diraba. Yang keempat, cartilago cricoidea, yaitu sebuah tulang rawan laring yang lain dapat diraba. Yang kelima, cartilagines trachealis, yaitu teraba di bagian inferior leher. Yang keenam, cincin-cincin tulang rawan. Yang ketujuh, cartilage trachealis. Selanjutnya yaitu elbow atau siku. Merupakan suatu titik yang sangat kompleks dan terdapat 3 tulang, yaitu humerus, radius, dan ulna. Ketiga tulang tersebut bekerja secara bersama-sama dalam gerak fleksi, ekstensi, dan rotasi. Selanjutnya, shoulder atau bahu. Tulang-tulang pada bahu terdiri dari 1 klavikula atau tulang selangka, merupakan tulang berbentuk lengkung yang menghubungkan lengan dengan batang tubuh. Yang kedua, scapula atau tulang belikat, merupakan tulang yang berbentuk segitiga. Yang ketiga, sendi glenohumeral, merupakan penghubung antara tulang lengan atas dengan scapula. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyakit dan gangguan sistem muskuloskeletal. Gangguan pada otot merupakan yang pertama, atrofi, yaitu mengecilnya otot sehingga otot kehilangan kemampuannya untuk berkontraksi. Yang kedua, hipertrofi, yaitu keadaan otot menjadi lebih besar dan kuat karena otot dilatih secara berlebihan, atau otot para binaragawan dan atlet angkat berat. Yang ketiga, kram,
yaitu keadaan berkontraksinya otot terus-menerus atau otot menjadi kejang dan tidak mampu berkontraksi lagi. Yang keempat, nyeri otot, merupakan penyakit membengkaknya jaringan otot atau menekan ujung saraf dan pembuluh darah, atau aliran darah terhambat dan timbul rasa nyeri. Yang kelima, tetanus, yaitu kejangnya otot akibat racun bakteri Clostridium tetani, atau menghasilkan racun neurotoksin, menyerang saraf, kontraksi otot yang menyakitkan, otot rahang, leher, pernafasan. Pertama, osteoporosis atau pengeroposan tulang. Merupakan penyakit rapuh tulang karena hilangnya kepadatan tulang, sehingga tulang mudah patah serta tidak tahan dengan benturan. Wanita kurang lebih karena saat hamil kalsium diserap oleh janin. Biasanya dialami oleh orang lanjut usia, dapat laki-laki dan wanita. Untuk mencegah, yaitu banyak makan vitamin D dan zat kapur sebagai suplemen dan penyangga atau pengganti kalsium yang hilang. Batasi kopi, teh, soda, dan garam. Kita bisa makan makanan yang mengandung sumber kalsium, misalnya roti, yogurt, buah, sayur, daging, ikan, telur, susu, dan keju. Kebutuhan kalsium per hari yaitu 1000 per hari. Yang kedua yaitu osteomalacia. Merupakan kelainan tulang yang menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga tulang mudah mengalami patah tulang. Penyebab dari osteomalacia yaitu penurunan asupan vitamin D atau efek samping gagal ginjal. Gagal ginjal menyebabkan ginjal tidak mampu mengaktifasi vitamin D dan mengreseksikan fosfat. Yang ketiga yaitu skoliosis, merupakan kondisi melengkungnya tulang belakang ke samping secara tidak normal. Lebih sering terjadi pada anak-anak sebelum masa pubertas. Disarankan untuk menjalani X-ray secara rutin untuk mengetahui perkembangannya. Gejala dari skoliosis yaitu yang pertama, salah satu pinggul tampak lebih menonjol. Yang kedua, penderita skoliosis mungkin condong ke satu sisi. Yang ketiga, salah satu bahu lebih tinggi. Yang keempat, salah satu tulang belikat tampak lebih menonjol. Penyebab dari skoliosis yaitu kerusakan bagian tulang belakang secara perlahan-lahan dan faktor genetika. 4. Osteomyelitis, yaitu infeksi tulang. Gejalanya adanya rasa sakit dan nyeri yang terjadi di daerah tulang yang terinfeksi. Terjadi pada tulang di kaki, femur, tibia, dan fibula, di tulang belakang dan lengan. 7. Spondylitis atau aureus. Spondylitis atau ditemukan pada kulit atau terjadi pada laki-laki daripada dalam tulang melalui inflamasi atau peradangan ketika seseorang cedera. Ruas tulang belakang dapat terjadi pada orang yang tulang belakang yang menyatu membuat pergerakan kurang menjalani operasi serta memicu postur tubuh membungkuk ke depan. Kekebalan tubuh yang yaitu nyeri dan memiliki kelainan darah atau menjalani dan dialisis terutama di bagian di kaki jari. Osteoartritis penyebabnya yaitu faktor yaitu penyakit 8. Di mana terjangkit kerusakan lapisan tulang rawan yaitu penyakit kanker yang menyebabkan gesekan antara permukaan primer yang beraktivitas dan menyebabkan rasa sakit dan berkembang langsung di dalam tulang. Kanker tulang yaitu keturunan kanker yang berasal dari pekerjaan lain yang menjalar ke tulang. Sering terjadi penyebabnya yaitu adanya tambahan atau mutasi di dalam dan atlet. Struktur pengobatannya yaitu yang mengendalikan pertumbuhan sel sehingga sel tersebut saling silat pada dosis di luar rendah sekitar 4-6 kali paparan radiasi mg per hari atau radioterapi. 6. Pengobatannya dengan cara operasi reumatoid, pengangkatan tulang,
dan amputasi, yaitu peradangan kronis pada sendi yang menyebar ke rasa sakit saraf pembuluh darah pada kulit persendian. 9. Contoh kanker otot di kaki dan tangan, yaitu gejalanya yaitu persendian rasa kekakuan pada otot, kemerahan, bengkak, terasa hangat dan nyeri, atau keras dan perlahan membesar di otot. Kekebalan tubuh yang jarang sekali terjadi melawan infeksi. 10. Tetapi justru menyerang sel normal, yaitu suatu pada benturan yang dapat menyebabkan sendi terasa nyeri, sesuatu yang dan kaku tulang atau autoimun. Diagnosanya pemeriksaan fisik, tes darah, dan terapi X-ray. 11. Fraktur atau patah tulang, infeksi tulang. Fraktur atau patah tulang adalah terputusnya dan nyeri kontinuitas jaringan tulang, retak atau patahnya pada tulang di kaki yang utuh, femur, tibia, penyebabnya yaitu osteoporosis, penyakit metabolik, infeksi tulang dan trauma tulang, atau benturan pada kulit atau di penyembuhan fraktur masuk ke dalam tulang melalui aliran darah mengembalikan fungsi tulang yang patah dalam jangka waktu sesingkat pada orang yang baru saja mengalami pemasangan traksi baru menjalani operasi tulang. 12. Orang yang memiliki atau cedera otot tubuh yang lemah, memiliki kelainan darah atau menjalani kerugian pada struktur muskulotendinous atau otot dan tendon, yaitu penyakit strain akut terjadi pada di mana terjadi kerusakan antara otot dan tendon. Sendi menipis terjadi ketika otot yang menyebabkan gesekan antara permukaan sendi yang berkontraksi secara mendadak rasa sakit pada lari atau pelompat. Penyebabnya yaitu gejala pada strain otot akut bisa berupa pekerjaan, spasme otot atau kejang, terjadi kehilangan kekuatan, tambang, keterbatasan sopir bus, dan atlet. Pengobatannya yaitu terapi obat, sublikasi, dan displasia dengan salicylate pada dosis rendah, terlepasnya jaringan tulang dari 4-6 kali 500 adalah sendi tulang yang tidak bergerak dengan normal. Displasia adalah suatu pembentukan tulang yang tidak sempurna dari yang seharusnya, yaitu peradangan kronis pada sendi yang menyebabkan rasa sakit, bengkak, dan kaku pada strategi pencegahan penyakit-penyakit tersebut. Contoh yaitu dengan cara membuat daftar gejalanya yaitu persendian rasa di tempat kerja yang mungkin dapat menyebabkan terasa penyakit pada muskuloskeletal. Penyebabnya organisasi kerja yang baik, misalnya jeda atau istirahat yang melawan infeksi, menghindari tetapi justru menyerang sel normal. Jangan abaikan jika merasakan persendian dari tulang, sendi terasa nyeri, lakukan diet dan kaku dengan cara yang ekstrim, olahraga secara teratur, mengonsumsi pemeriksaan fisik, suplemen kalsium, dan memenuhi kebutuhan vitamin D. 4. Osteomyelitis, yaitu infeksi tulang. Gejalanya adanya rasa sakit